Terlalu banyak dari kita tidak menghidupkan impian karena kita menghidupkan ketakutan. Alasan kenapa impian hanya sekedar menjadi harapan tergambar dari kata-kata motivasi yang barusan saya jelaskan atau sebutkan. Kita lebih fokus ke hambatan daripada impian yang akan dikejar. Sayangnya, setelah tahu hambatan tersebut, kita hanya bisa takut. Ketakutan sebenarnya bukan alasan untuk tidak bermimpi. Takut justru adalah halangan untuk bermimpi. Ketika Anda tidak berani bermimpi, Anda menutup peluang untuk mengembangkan diri Anda secara maksimal. Ketakutan membuat hidup menjadi tidak tenang dan berjalan penuh dengan rasa khawatir. Akhirnya, setiap tindakan maupun ucapan akan tertahan di dalam diri. Dan ini akan menjadi ketidaknyamanan jika kita hidup dalam ketakutan. Fokus kita hanya ketakutan. Jika dikaitkan dengan impian, seorang yang memiliki ketakutan adalah hal yang wajar. Biasanya mereka pernah mengalami trauma atau pengalaman kehidupan yang membuatnya sedih, mendalam, dan kecewa. Kembali lagi, sesuatu yang direncanakan, yang ia rencanakan dan harapkan tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal, ada kalanya kehidupan membawa kita ke dalam hal-hal yang menyedihkan dan mengecewakan. Hal ini semata-mata hanya untuk membuat kita menjadi pribadi yang tangguh dan lebih pandai menjalani kehidupan, karena sebijak-bijaknya manusia adalah yang bisa mengambil pelajaran atas segala pengalaman kehidupannya. Akan tetapi, jika pengalamannya itu justru menciptakan rasa takut untuk melangkah ke depan, tak perlu seseorang menolak akan apa yang ia rasakan. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah penerimaan secara utuh atas kesedihan itu sendiri. Atas kesedihan, trauma, maupun rasa kecewa yang pernah dirasakan. Kemudian, menilai apakah dengan terus-terusan larut dalam perasaan tersebut akan membuatnya baik atau tidak. Yang jelas tidak, karena ia akan terus mengalami ketakutan. Biarkanlah diri sendiri yang mengobati rasa takut tersebut dengan sedikit demi sedikit mengubah pola pikir bahwa tidak ada kehidupan tanpa rasa sedih, kecewa, dan gagal. Itu semua adalah bagian dari kehidupan yang harus kita terima. Rasa takut dapat terjadi dalam dua tahap, yaitu reaksi biokimia dan respon emosional. Sederhananya begini, saat kita merasa takut, atas apapun alasannya, tubuh akan secara otomatis melepaskan hormon stres adrenalin dalam jumlah yang cukup banyak. Ini adalah reaksi biokimia yang kemudian menyebabkan beberapa reaksi fisik seperti berkeringat deras dan jantung berdebar kencang. Reaksi biokimia tubuh tersebut terjadi di segala situasi yang memicu rasa takut, baik dari hal yang nyata ataupun yang maya. Misalnya, yang nyata adalah menghadapi operasi atau menghadapi ujian, atau yang hanya dipicu oleh kondisi emosional, misalnya takut untuk berbicara di depan publik atau di depan orang yang membuat kita malu. Pada akhirnya, rasa takut ini akan memicu respon emosional seperti rasa cemas atau penghindaran. Di sisi lain, ketakutan yang dipicu oleh kondisi emosional cenderung lebih bersifat subjektif dan tidak terlalu realistis. Misalnya, takut untuk bersosialisasi dengan orang banyak seperti yang ditunjukkan pada orang-orang yang memiliki fobia sosial. Hal ini dapat disebabkan oleh kecemasan berlebihan akan suatu hal atau kondisi tertentu sehingga muncul keinginan untuk menghindar bagaimanapun caranya. Kondisi emosional tersebut juga dapat memicu reaksi biokimia tubuh yang sama, sekaligus menyebabkan gangguan kecemasan yang bahkan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Cara mengatasi ketakutan dalam diri diantaranya adalah cari waktu untuk menenangkan diri. Mengatasi ketakutan memerlukan pikiran yang santai dan terbebas dari stres. Maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah menenangkan diri secara fisik dan mental. Hal ini dapat dilakukan dengan menarik napas dalam-dalam, banyak air minum, atau mencari pengalihan dari rasa takut tersebut dengan berjalan kaki sejenak atau dengarkan musik yang mungkin sedikit ceria atau berolahraga. Lalu, kenali pemicu kecemasan dan rasa takut kita. Untuk bisa mengatasi ketakutan berlebihan, kita sebelumnya harus tahu dulu apa yang jadi pemicu dan apa saja gejala yang ditunjukkan ketika kita merasa takut.
Dengan begitu kita akan jadi lebih mudah memfokuskan diri untuk mencari cara mencegah dan mengurangi masalahnya, daripada menghindari yang nantinya akan berbuah negatif. Lalu bangun kepercayaan diri. Mengatasi rasa takut berlebihan tidak bisa dilakukan dalam sekejap mata. Tapi suatu hal yang dapat mempercepatnya adalah dengan memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat. Menghindari rasa takut hanya akan membuatnya bertambah serius. Lawan rasa takut tersebut atau melakukan hal yang sebelumnya kita hindari akan menurunkan respon emosional kita terhadap ketakutan tersebut. Misalnya jika kita memiliki ketakutan untuk berbicara di depan publik, maka luangkanlah waktu dari jauh-jauh hari untuk berlatih berbicara atau public speaking di depan teman dekat atau anggota keluarga untuk membantu mengurangi rasa takut tersebut. Apapun ketakutan kita, ketika dihadapi maka hal tersebut akan mulai berkurang. Lalu yang selanjutnya, bayangkan hal yang terburuk yang dapat terjadi. Memperkirakan kemungkinan terburuk dapat membantu kita lebih realistis dalam memperkirakan kerugian apa yang mungkin dialami. Selain itu, dengan menyadari hal terburuk, otak akan memulai mengenali ancaman tersebut, meningkatkan kecemasan dan kemudian mendorong kita untuk lebih bersiap menghadapinya. Yang paling penting adalah berpikir positif. Ketakutan berlebihan bisa berakar dari bayangan dan pikiran negatif yang selama ini kita biarkan terus meneror diri kita sendiri. Meyakini semua akan baik-baik saja dan membayangkan hal-hal positif yang dapat terjadi ketika kita melewati hal yang ditakutkan dapat membuat kita lebih kebal terhadap tekanan yang dialami ketika rasa takut. Lalu kendalikan stres. Ini ya tidak kalah pentingnya. Ketakutan sering datang bersama dengan stres dan hal tersebut dapat menyulitkan kita untuk mengalami ketakutan. Hindari perasaan cemas berlebihan dengan melakukan hal-hal yang dapat mengusir stres, seperti menyibukkan diri dengan hal lain, berolahraga atau relaksasi. Hindari juga berusaha menjadi sempurna, seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya. Menerima kenyataan akan jauh lebih mudah membuat kita merasa tenang dan lebih siap menghadapi ketakutan. Oleh karena itu, penting untuk mengingat kejadian buruk terjadi secara wajar dan mengetahui tidak semua hal di dunia ini dapat Anda atau kita kendalikan. Lalu ini yang tidak kalah pentingnya dan mungkin banyak yang gengsi yang terhadap solusi yang akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu jangan ragu meminta bantuan. Sama seperti emosi lainnya, mengekspresikan rasa takut juga diperlukan karena dapat membantu Anda atau kita mengenali betul masalah kita dan mengurangi stres daripada harus memendamnya sendiri. Jika bicara dengan orang terdekat tidak dapat menolong kita, maka jangan ragu untuk mencari pertolongan dari profesional seperti menjalani terapi bicara atau psikoterapi. Lalu yang paling penting, yang utama, dan mungkin banyak orang gagal menerapkannya adalah hindari melampiaskannya pada alkohol atau obat-obatan terlarang. Meminimalisir penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dirasa perlu menjauhkan diri dari kecemasan karena sangat berbahaya justru. Sebagai gantinya, cobalah cara untuk yang lebih sehat. Cara yang lebih sehat seperti mencukupkan waktu istirahat dan tidur malam untuk mengurangi rasa tertekan. Dan yang paling penting, ketakutan itu sejajar dengan harapan. Kita tidak akan takut jika kita tidak punya harapan, dan kita tidak akan berharap jika kita tidak punya rasa takut. Jadi sejajar, selalu sejajar. Artinya, ketakutan itu sebenarnya penting, walaupun sangat menakutkan atau membuat kita terhambat. Asal bisa kita kendalikan, asal kita bisa sejajarkan dengan harapan yang kita miliki. Seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.